Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kecelakaan tunggal di pusat kota Ambon, motor Scoopy masuk lubang selokan perempatan Amboina. Kecelakaan tunggal akibat kondisi jalan berlubang kembali terjadi di pusat kota Ambon, Jumat 8 Mei 2026 dini hari. Seorang pengendara sepeda motor asal Batu Gajah berinisial RM, 29 tahun, mengalami luka-luka setelah motornya terperosok ke dalam lubang selokan di kawasan perempatan Hotel Amboina, Jalan Kapitan Ulupaha, Ambon. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 1 dini hari saat korban berkendara dari arah Jalan Benteng Kapaha menuju Jalan Kapitan Ulupaha menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat. HM mengaku saat itu dirinya mengendarai motor dengan kecepatan rendah karena kondisi jalan cukup gelap. Namun setibanya di kawasan perempatan Hotel Amboina, korban tiba-tiba terperosok ke dalam lubang selokan yang berada di badan jalan. Akibat kejadian tersebut, motor korban masuk ke dalam lubang sementara tubuh RM terseret di atas aspal. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung memberikan pertolongan dan membantu mengangkat sepeda motor korban dari dalam lubang. Usai insiden itu, RM bahkan meminta bantuan warga untuk meletakkan 3 pot bunga di sekitar lubang sebagai penanda darurat bagi pengendara lain. Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada korban lain yang mengalami kejadian serupa di lokasi tersebut. Akibat kecelakaan tersebut, RM mengalami sejumlah luka lecet di kedua tangan dan kaki. Luka paling parah dialami korban pada bagian wajah. Meski demikian, korban bersyukur masih selamat dalam insiden tersebut. RM berharap pemerintah maupun instansi terkait segera memperbaiki kondisi jalan berlubang di kawasan tersebut. Pasalnya sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari dengan kondisi penerangan yang minim. Informasi lainnya, Tribuners, 192 aparat gabungan kawal proses penertiban 15 lapak di kawasan Tihu, Ambon. Sebanyak 192 aparat keamanan yang tergabung dalam unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP mengawal proses penertiban lapak di Jalan Insinyur M. Putuhena, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Kamis 7 Mei 2026. Pengamanan dipimpin langsung oleh Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Nur Rahman dengan melibatkan 127 personel Polresta Ambon dan jajaran Polsek, 35 personel TNI serta 1 peleton Satpol PP Kota Ambon, sebanyak 30 orang. Penertiban dilakukan pemerintah Kota Ambon terhadap sejumlah bangunan tempat usaha yang diketahui berdiri tanpa izin resmi. Aparat keamanan yang dikerahkan memastikan proses pembongkaran berjalan aman, tertib, dan kondusif dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada pedagang. Hal ini untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan selama proses penertiban berlangsung. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat ekskavator serta peralatan bongkar ringan milik Satpol PP Kota Ambon. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman hingga selesai. Kegiatan penertiban berakhir sekitar pukul setengah 12 siang dan situasi di lokasi terpantau tetap aman
dan kondusif. Berdasarkan keterangan yang diterima tribunambon.com, belasan pedagang tersebut sudah mendapatkan 3 kali surat peringatan atau SP dari pemerintah Kota Ambon. 1. Surat dari pemerintah Kota Ambon nomor 331,1/1484 tanggal 11 Februari 2026 perihal pemberitahuan untuk membongkar sendiri dan mengosongkan lokasi. Yang kedua, surat dari pemerintah Kota Ambon nomor 300.1/2058 tanggal 10 April 2026 perihal pemberitahuan 2. Yang ketiga, surat dari pemerintah Kota Ambon nomor 300.1/2142 tanggal 16 April 2026 perihal pemberitahuan 3. Dari edaran SP tersebut, Pemkot telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengosongan lapak lebih awal. Namun, terdapat sebagian pedagang yang belum sempat melakukan penertiban mandiri. Dagangan mereka kemudian dievakuasi oleh Satpol PP Kota Ambon. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Silver M. Leatemia. Dikatakannya penertiban yang dilakukan sebagai upaya merubah tata ruang Kota Ambon yang lebih tertib. Dirinya berharap masyarakat yang mau melakukan kegiatan berusaha untuk dapat mengantongi izin terlebih dahulu. Forkopimda Maluku tinjau Gunung Botak, ketegaskan komitmen tata tambang legal dan berkelanjutan. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda meninjau langsung kawasan wilayah pertambangan rakyat atau WPR Gunung Botak, Kabupaten Buru pada Rabu 6 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penertiban aktivitas pertambangan ilegal berjalan efektif sekaligus mendorong penataan sistem pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berkelanjutan. Rombongan bertolak dari Bandara Patimura Ambon menggunakan pesawat militer TNI Angkatan Darat jenis Kasa 212-200 sekitar pukul setengah 8 pagi dan lepas landas menuju Kabupaten Buru pada pukul 8.25 waktu Indonesia Timur. Setibanya di kawasan Gunung Botak, rombongan Forkopimda melakukan pemantauan langsung di pos Tanah Merah, salah satu titik aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Dalam agenda itu, Forkopimda turut meninjau pos pengamanan, menerima paparan Satgas Penertiban, kemudian mengikuti pemusnahan barang bukti hasil operasi penertiban tambang ilegal sebagai bentuk komitmen penegakan hukum di kawasan Gunung Botak. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto mengatakan peninjauan langsung dilakukan agar pemerintah bersama aparat keamanan memperoleh gambaran faktual sebelum mengambil langkah penataan kawasan pertambangan. Menurutnya, penanganan kawasan Gunung Botak tidak bisa hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan humanis, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Kapolda juga menegaskan bahwa penataan Gunung Botak harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat. Ia menambahkan pendekatan yang dilakukan aparat tidak hanya bersifat
represif, tetapi juga preventif dan edukatif agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara legal dan bertanggung jawab. Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan bahwa penataan Gunung Botak menjadi langkah penting untuk menghentikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya pemerintah dengan tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan ilegal dan mulai beralih ke sistem pertambangan rakyat yang sah melalui wadah koperasi resmi. Kapolda turut mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di kawasan Gunung Botak guna mencegah potensi konflik sosial maupun aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Melalui kunjungan tersebut, Forkopimda Maluku menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan berkelanjutan. Pelestarian lingkungan serta stabilitas keamanan di Kabupaten Buru dan Provinsi Maluku secara umum. ...47 calon haji Maluku Tengah resmi dilepas, usul Wisma Haji mengemuka. Sebanyak 47 jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Maluku Tengah resmi dilepas pemerintah daerah atau Pemda Malteng untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Prosesi pelepasan berlangsung di Gedung Islamic Center Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Jumat 8 Mei 2026 pagi. Dalam kesempatan tersebut, para jemaah menyampaikan permintaan khusus kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar membangun Wisma Haji di Kota Masohi. Permintaan itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj Maluku Tengah, Rashidah Silawane di hadapan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir. Menurut Rashidah, keberadaan Wisma Haji dinilai penting untuk membantu jemaah asal luar kota Masohi yang membutuhkan tempat singgah sebelum diberangkatkan menuju embarkasi. Ia menjelaskan kebutuhan pembangunan Wisma Haji muncul setelah Provinsi Maluku ditetapkan sebagai embarkasi antara. Dengan status tersebut, jemaah haji asal Maluku tidak lagi menjalani embarkasi penuh di Kota Makassar. Karena itu, para jemaah berharap tersedia tempat singgah di Kota Masohi sebelum keberangkatan menuju Bandara Patimura Ambon dan selanjutnya ke Arab Saudi. Pada kesempatan yang sama, Rashidah menyebut tahun 2026 menjadi momen perdana Kementerian Haji dan Umrah terlibat langsung dalam pengelolaan haji setelah resmi terpisah dari Kementerian Agama. Ia juga mengungkapkan kuota haji tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, masa antrean keberangkatan haji kini rata-rata mencapai 26 tahun secara nasional. Meski demikian, Rashidah menyampaikan rasa syukur karena para jemaah akhirnya mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu cukup lama. Rashidah turut mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga sikap selama berada di Arab Saudi dengan menghormati aturan dan budaya setempat. Ia meminta para jemaah menghindari tindakan yang melanggar aturan serta tidak mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya. Di akhir sambutannya, ia berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.
Ya Allah ya Razzaq, anugerahkanlah kepada mereka haji yang mabrur hingga kembali ke tanah air dan kampung halaman. Ya Allah, kami berkumpul untuk melepas jamaah dalam haji yang Engkau panggil menjadi tamu di tanah suci. Maka dengan segala kerendahan hati, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Masih dari Maluku Tengah Tribuners, usulan Ranperda di masa sidang 2, Bapemperda DPRD Maluku Tengah mulai proses. Pada masa sidang 2, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Maluku Tengah mulai menerima sejumlah usulan rancangan peraturan daerah atau Ranperda. Dengan diterimanya usulan Ranperda tersebut, maka Bapemperda mulai selangkah memproses usulan Ranperda. Usulan Ranperda berasal dari inisiatif DPRD dan pemerintah daerah Maluku Tengah. Demikian disampaikan Ketua Bapemperda Maluku Tengah, Abdul Ghani Lestaluhu, kepada Tribun Ambon di kantor DPRD Maluku Tengah, Kamis 7 Mei 2026. Politikus PKS itu menyebut hari ini terjadwal koordinasi dengan Bapemperda Pemda Maluku Tengah. Namun sejumlah anggota Bapemperda sedang menjalankan tugas Pansus, LKPJ, dan Pansus Tata Tertib. Alhasil, pekan depan dijadwalkan koordinasi dengan pengusul Ranperda dari pemerintah daerah guna memastikan ke Bapemperda bahwa produk Ranperda tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Jika koordinasi tersebut selesai dilakukan, maka akan ditetapkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya masuk ke tahapan penggodokan usulan Ranperda, semisal konsultasi hingga harmonisasi. Abdul Ghani mengaku pada masa sidang 1 Bapemperda telah melayangkan surat ke fraksi-fraksi DPRD dan Pemda Maluku Tengah untuk pengusulan Ranperda, namun tak ada usulan yang diterima. Sementara itu di tahun 2025 sebanyak 23 usulan rancangan peraturan daerah atau Ranperda ditetapkan pada forum rapat paripurna DPRD Maluku Tengah, Senin 19 Mei 2025. Penetapan usulan Ranperda itu tertuang dalam keputusan DPRD Maluku Tengah nomor 17 tahun 2025 tentang program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda DPRD Maluku Tengah 2025. 23 usulan Ranperda berasal dari 7 usulan inisiatif DPRD dan 16 usulan Pemda. Pada momen rapat paripurna tersebut, sejumlah usulan Ranperda inisiatif DPRD mendapat sorotan, antara lain usulan Ranperda pemekaran Kecamatan Pegunungan Seram Utara, usulan Ranperda pembentukan Kecamatan Lehitu Tengah Barat, serta Kecamatan Lehitu Timur. Yang kami hormati, dan di masa sidang pertama itu surat sudah dilayangkan oleh DPRD kepada seluruh anggota dalam komisi dan fraksi termasuk kepada pemerintah daerah. Tapi di masa sidang pertama itu belum ada usulan. Di masa sidang kedua ini baru ada mulai usulan sudah masuk di DPRD. Bapemperda punya fungsinya untuk menindaklanjuti usulan dari inisiatif DPRD maupun dari pemerintah daerah. Cuma karena ada anggota Bapemperda yang melaksanakan tugas Pansus Tata Tertib di Ambon, jadi masih bertugas, jadi kita belum, rencananya insya Allah pekan depan itu sebenarnya. Yang selanjutnya kali ini sudah selesai, kita harmonisasi di tingkat Bapemperda tentang Ranperda yang diusulkan, maka selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan paripurna penetapan Bapemperda. Kalau sudah selesai penetapan paripurna tentang Bapemperda,
Itu berarti yang lain sudah kita lakukan. Bisa jadi ada konsultasi, termasuk harmonisasi di Kementerian Hukum. Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah, yang kami hormati para staf ahli bupati. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Dinas PUPR ungkap puluhan gedung Kopdes Merah Putih di Malteng belum punya PBG. Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjamur di Kabupaten Maluku Tengah, di mana setiap negeri, desa, dan kelurahan memiliki satu gerai Kopdes Merah Putih yang saat ini masih di tahapan pembangunan infrastruktur gedung. Walau begitu, pembangunan Kopdes Merah Putih oleh TNI belum mengantongi izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. PBG yang dulunya dikenal dengan IMB atau izin mendirikan bangunan wajib dimiliki guna menjamin koefisien bangunan dan tata ruang. Pembangunan Kopdes di Kabupaten Maluku Tengah hingga kini belum mengajukan izin PBG melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah, Fahmi Wailisa, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Rabu 6 Mei 2026. Fahmi menyatakan bahwa setiap pemohon pembangunan gedung, termasuk Kopdes, wajib terlebih dahulu mengurus PBG melalui aplikasi SIMBG sebelum melanjutkan proses pembangunan. Menurutnya, pengurusan izin PBG merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum atau saat pembangunan gedung dilaksanakan. Namun hingga kini belum ada satupun permohonan izin yang masuk ke sistem. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk memastikan seluruh pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku, termasuk kelengkapan perizinan melalui SIMBG. Tapi bunyi motor nih, mau nanti kasih sidang tuh. Siapa apa tuh? Tapi sampai sekarang belum ada yang buat permohonan untuk proses PBG itu sendiri, khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih maupun SPBG yang berada di wilayah Maluku Tengah. Paling tidak pemohon itu dia harus melakukan permohonan di dalam aplikasi SIMBG itu. Nanti di dalamnya itu khusus kalau seandainya kayak karena KDMP ini kan program pemerintah, jadi ada panduan-panduannya di dalam SIMBG itu, nanti diikuti aja seperti apa. Nah, tapi sampai sekarang belum ada yang bermohon untuk izin PBG untuk KDMP. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi